Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dadang Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 kelas 3E akan membahas mengenai pengelolaan peningkatan mutu pendidikan yang beranggotakan Hilda Fidelia BR Simbiring dengan NPM 211063101515 selaku pemateri dan saya Asyaul Aziza dengan NPM 211063101552 selaku moderator dan juga pemateri. Okay, next. Nah, di sini yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian dulu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, menurut HEL Mulyasa, manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya untuk kemudian dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah. Yang kedua, sekolah dapat mengembangkan sendiri program-program sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah. Ya. Yang pertama ada PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Bab 6 disebutkan bahwa pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan juga kompetensi. Lalu PPRI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 6 Pasal 28 Ayat 3. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Hilda. Kepada Hilda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ialah mengenai komponen-komponen peningkatan mutu pendidikan. Komponen peningkatan mutu pendidikan antara lain, yaitu yang pertama adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru yang berkualitas. Peran lain dari pemerintah adalah tak kalah penting ialah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan, intervensi, serta hal-hal lain yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Yang kedua ialah kepemimpinan sekolah yang efektif. Scorford dan Riches dalam si Ahahan dan kawan-kawan menyampaikan inteligasi manajerial atau kepala sekolah yang harus dimiliki kepala sekolah adalah sebagai berikut, yaitu dapat menciptakan, merencanakan, mengorganisasikan, berkomunikasi, memotivasi, dan mengevaluasi. Yang ketiga ialah kinerja guru yang baik. Dalam melaksanakan tugas, seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang integritas, kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat. Yang keempat ialah kurikulum yang relevan. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu hal yang mutlak harus dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini dilakukan guna merelevansikan
antara mutu lulusan dengan perkembangan atau tuntutan zaman. Yang kelima ialah lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas atau bermutu merupakan tujuan utama dari pendidikan. Lulusan yang bermutu tidak hanya bila siswa atau lulusan memiliki kemampuan atau kompetensi hanya dalam bidang aspek kognitif saja, tetapi semua aspek yakni kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang keenam ialah dukungan masyarakat dan orang tua. Kerjasama orang tua dan guru adalah hubungan komunikatif dalam memantau perkembangan belajar peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diukur dari arus komunikasi orang tua dengan guru, keterlibatan orang tua dalam penyelesaian masalah belajar peserta didik, dan partisipasi orang tua terhadap penegakan aturan sekolah. Dengan adanya kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dapat membantu untuk mengarahkan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan sesuatu yang mereka miliki, yakni pendidikan di sekolah yang ada di lingkungan mereka. Yang materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada school review. School review adalah proses mengharuskan seluruh komponen sekolah atau madrasah bekerja sama dalam stakeholder pendidikan yang memiliki keterkaitan. Dengan school review diharapkan akan dapat menghasilkan laporan yang dapat menjelaskan kelemahan-kelemahan, kekuatan, prestasi sekolah, dan memberikan rekomendasi untuk menyusun perencanaan strategi pengembangan sekolah di masa mendatang. Adapun indikator school review antara lain sebagai berikut. Pencapaian yang telah diraih oleh sekolah atau madrasah, prestasi peserta didik, faktor yang menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan, dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah. Proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Bird Monkey adalah aktivitas di mana suatu organisasi, di sini ialah sekolah, mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan organisasi atau sekolah lain yang terbaik. Nah, sehingga organisasi atau sekolah tersebut dapat mengidentifikasi dan mengadopsi dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan. Teknik yang ketiga adalah quality assurance, yaitu sifat proses oriented, yang artinya konsep ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, dengan quality assurance ini, pihak sekolah meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa sekolah selalu memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. Nah, tujuan quality assurance ini adalah membantu sekolah dalam menilai dan mengkaji pelaksanaan serta hasil pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran, menilai program-program yang relevan dan yang dapat membantu sekolah, dan memperkuat akuntabilitas dan mutu lulusan sekolah. Nah, materi ketiga yaitu analisis pemecahan masalah. Nah, masalah yang dihadapi biasanya ialah guru bekerja berdasarkan petunjuk dari atasannya, sehingga guru tidak dapat berinisiatif sendiri. Sementara itu, pemimpin sendiri mempunyai sikap mental yang negatif, di mana ia tidak bisa memberikan kesempatan bagi bawahannya, di mana di sini ialah guru, untuk berkarir dengan baik. Bawahannya harus mengikuti segala kebutuhan yang atasannya. Nah, peneliti Usman 1996 menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan
sekolah seutuhnya atau PSSS di SMK mengalami kegagalan karena kepala sekolah masih cenderung menampilkan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, menurut Purnomosidi dan Haji Sasrosa 1997 dalam Selamat PH tahun 2000, kepala sekolah merupakan salah satu sumber daya sekolah yang disebut sumber daya manusia jenis manajer atau SDMM yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan menyerasikan sumber daya manusia jenis pelaksana SDMP melalui sejumlah input manajemen agar SDMP menggunakan jasanya untuk bercampur tangan dengan sumber daya selebihnya SDSLBH sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, dalam MMT, manajemen mutu terpadu, keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal, maka sekolah dikatakan berhasil jika yang pertama, siswa puas dengan layanan sekolah, antara lain puas dengan pembelajaran yang diterima, puas dengan pelaksanaan perlakuan oleh guru atau pemimpin, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah. Nah, pendek kata, siswa menikmati situasi belajar. Yang kedua ialah orang tua puas dengan layanan terhadap anak maupun layanan terhadap orang tua, misalnya puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah. Yang ketiga, pihak penerima lulusan di sini ialah mungkin perguruan tinggi, industri, dan masyarakat puas karena menerima lulusan yang berkualitas sesuai dengan harapannya. Yang keempat, guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah, misalkan pembagian kerja, hubungan antara guru, karyawan, atau pemimpin, gaji, dan sebagainya. Nah, ini menurut Panduan Manajemen Sekolah tahun 2000 halaman 193. Nah, objek yang kami observasi di sini ialah SMP Negeri 1 Karawang Barat, di mana NPSN-nya 20217863. Nah, ini merupakan sekolah negeri yang berada di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 41312. Nah, hasil observasi yang kami peroleh ialah di mana Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karawang Barat ini membantu guru beserta siswa dalam mengatasi kekurangan dalam pembelajaran maupun kinerjanya, serta memberikan pengarahan dan dapat menciptakan sekolah yang berkualitas. Dan Kepala Sekolah menerapkan sikap kekeluargaan terhadap tenaga pendidik maupun lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Karawang Barat, serta kepada masyarakat agar selalu menjaga keharmonisan antar sesama. Yang ketiga, yaitu Kepala Sekolah melaksanakan proses pengelolaan dengan 8 standar pendidikan dengan melakukannya dengan arahan langsung kepada anak didik, serta tenaga pendidik, serta akademik, mulai dari standar isi sampai dengan standar pembiayaan sekolah. Yang terakhir ialah sekolah tersebut sudah ada peningkatan mutunya tiap tahunnya mengenai manajemen mutu pendidikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilda atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui materi lebih dalam lagi, itu ada di makalah ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, di sini yang pertama ada Saripudin. Kepada Saripudin dipersilakan. Baik, terima kasih buat moderator. Perkenalkan, saya Saripudin dari kelompok 2, izin bertanya. Jelaskan hal-hal awas saja gitu yang perlu diperhatikan dalam menilai mutu pendidikan di Indonesia. Dan kenapa
mutu pendidikan di Indonesia ini masih rendah gitu, serta belum meningkat secara signifikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sarip atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Sally. Kepada Sally dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Saya Sally Marlinda dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 10. Dari beberapa teknik yang sudah dijelaskan dalam PPT mengenai teknik yang digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan, terdapat teknik benchmarking yang di dalamnya mengadakan evaluasi secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan organisasi atau sekolah lain yang terbaik. Nah, dalam kegiatan membandingkan ini, dilihat dari segi apa saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sally. Selanjutnya di sini ada Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Amanda dari kelompok 11 izin bertanya, siapa yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan apa saja peran tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya di sini ada Arifah. Kepada Arifah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya ya, saya dari kelompok 4. Atas nama Arifah Sabilasani, apa saja yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sehingga tujuan dari manajemen peningkatan mutu pendidikan yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arifah. Selanjutnya di sini ada Ara. Kepada Ara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar, guys? Terdengar. Oke, izin bertanya, saya Ara dari kelompok 7. Tadi telah disebutkan bahwa komponen untuk peningkatan mutu pendidikan adalah salah satunya kurikulum yang relevan. Nah, bagaimana tanggapan kalian terkait kurikulum sekarang itu yang belum merata? Jadi ada sekolah yang masih memakai kurikulum 13, ada juga yang sudah memakai kurikulum merdeka. Apakah ini akan menghambat mutu pendidikan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ara. Selanjutnya di sini ada Syaira. Kepada Syaira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syaira dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syaira. Selanjutnya di sini ada Rizkia. Kepada Rizkia dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Rizkia dari kelompok 12. Izin bertanya, kan tadi di PPT itu ada beberapa komponen dalam peningkatan mutu pendidikan. Tapi apakah komponen tersebut harus terpenuhi semua? Lalu bagaimana jika ada satu komponen yang tidak terpenuhi? Apa nantinya akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riri. Selanjutnya di sini ada Mutia Safira. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya, bagaimana cara sekolah sebagai lembaga pendidikan agar lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman bagi dirinya untuk kemudian dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya di sini ada Aulia. Pada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aulia dari perwakilan kelompok 9. Dari sekolah yang sudah kalian observasi, apakah mutu pendidikan dari segi kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, kurikulum, serta lulusan sudah baik? Jika belum, apa alasannya dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada Alpi. Kepada Alpi dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Saya Alfi dari kelompok 5 izin bertanya terkait bagaimana solusi agar manajemen mutu tetap berjalan sementara masyarakat itu tidak memberi dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Terima kasih. Yang terakhir di sini ada Meliana. Kepada Meliana dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana dari kelompok 3. Menurut penelitian Usman PSS di SMK mengalami kegagalan karena kepala sekolah cenderung menampilkan kepemimpinan otoriter. Menurut kelompok kalian, kepemimpinan seperti apa agar PSS di SMK tidak mengalami kegagalan serta mengalami mutu pendidikannya? Peningkatan mutu pendidikannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelumnya,
Pak, izinkan saya dan Hilda untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin di sini selagi kami berdiskusi, Bapak ada tambahan? Terima kasih, Pak. Ya. Gimana, mau di-skor dulu? Halo? Kalau Halo? langsung dijawab boleh, Pak? Langsung jawab? Iya. Silakan. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Arifah. Pertanyaannya, apa saja yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, sehingga tujuan dari manajemen peningkatan mutu pendidikan, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini, menurut kami, hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan itu adalah sarana-prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, mahalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut adalah yang pertama, tenaga pendidikan atau tenaga sekolahnya mengikuti penataran, yang kedua mengikuti kursus-kursus pendidikan, yang ketiga mengadakan kunjungan ke sekolah lain sebagai studi komparatif, lalu mengadakan hubungan dengan wali kelas. Nah, selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Saripudin. Pertanyaannya, dari kelompok 2, jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menilai mutu pendidikan di Indonesia dan kenapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah serta belum meningkat secara signifikan. Nah, menurut kami, hal yang perlu diperhatikan dalam menilai mutu pendidikan yang pertama adalah kebijakannya, kedua, kepemimpinan kepala sekolahnya, ketiga, infrastruktur, dan juga proses pembelajaran. Nah, kenapa mutu pendidikan di Indonesia ini masih rendah? Karena sekolah ini kurang menerapkan dari komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kepada Saripudin dan juga Arifah, apakah sudah terjawab? Ya, cukup. Dua lagi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Hilda, yaitu pertanyaan kelompok 6 dan juga kelompok 12. Silakan, Hilda. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 6, yaitu dari Saira, yaitu pertanyaannya bagaimana agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan. Izin menjawab, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah, ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara sentralistik untuk memenuhi kebutuhan mutu pendidikan dalam pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan peran kantor pendidikan pusat dan daerah. Yang ketiga, meningkatkan peran dewan sekolah atau komite dan pengawas sekolah. Yang keempat, meningkatkan peran kepala sekolah dan guru. Yang kelima, yaitu mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 11 oleh Amanda. Pertanyaannya ialah, siapa yang berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan dan apa saja perannya tersebut? Yang pertama ialah kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan cara memberikan bimbingan kepada siswa dan juga guru serta kepada karyawannya agar langsung menerima pelatihan bimbingan. Kepala sekolah juga melakukan pemberian reward dan punishment kepada guru dan karyawan atau siswa juga yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya ialah guru. Nah, adapun peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu guru memberikan suatu motivasi kepada peserta didik agar melaksanakan pembelajaran dengan baik serta bersungguh-sungguh, taat kepada peraturan-peraturan yang ada baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan mengajar peserta didik tentang bagaimana bersikap agar peserta didik tidak hanya pintar dalam
pola pembelajaran, tapi juga sikapnya bagus. Selanjutnya ialah pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Nah, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana yang minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai kepada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang lain. Selanjutnya ialah yang berperan penting ialah masyarakat. Nah, bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara lain menggunakan jasa sekolah, memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga, membantu anak belajar di rumah, berkonsultasi masalah pendidikan anak, terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembahasan kebijakan sekolah. Nah, yang berperan selanjutnya ialah orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena dengan adanya kerjasama orang tua dengan sekolah akan memberikan suatu warna tersendiri bagi sekolah dalam mengelola dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Sekian jawaban atas pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yelda. Mungkin itu saja pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.